はい、特製肉肉プレート。Hai Twips, selamat datang di channel Movie Strike. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Kali ini kita mau ngelanjutin bahas TV series Midnight Dinner Tokyo Story season yang pertama part 2-nya. Masih dengan beragam cerita dari pelanggan yang datang ke kedai master. Kalau kamu belum nonton part 1-nya, tinggal klik link di atas ya. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini biar kita semakin semangat buat menghibur kalian semua. Sekarang kita langsung aja ke alur ceritanya. Malam itu di depan pos mas polisi, Kang Bel Angin lagi ngobrol sama cewek, sedangkan Mbak pengantar mie lagi nungguin mas polisi makan. Tiba-tiba ada seseorang lewat dengan langkah gontai dan nyaris menabrak mereka. Laki-laki itu kemudian masuk ke kedai master. Ia memesan plam asam dan segelas miras. Namanya adalah Hoshino. Ia adalah seorang tukang sayur di sekitar situ. Dan master selalu membeli sayuran kepadanya. Saat makan, ia merasa plum buatan master ataupun dirinya gak seenak buatan mendiang ibunya. Master cuman bilang, cuman ibunya yang tahu takaran garam yang tepat untuk membuat plum asam itu. Di lain hari, kakek Nyinyir dapat kabar kalau Hoshino masuk ke rumah sakit. Master bilang dia terkena diabetes tahap awal dan harus dirawat di sana selama 2 minggu. Di rumah sakit, Hoshino terlihat murung dan sering bengong. Akhirnya 2 minggu berlalu. Di kedai master, para pelanggan sedang makan tokoroten, sejenis agar yang dibentuk seperti mie. Kemudian datang Hoshino yang sekarang sudah sehat. Ia bercerita bahwa selama di rumah sakit melihat banyak orang yang meninggal. Kemudian akhirnya ia minta tolong sama master jika ia mati untuk membuang koleksi DVD plus-plusnya. Oh, jadi itu yang buat murung. Di rumah Hoshino terbangun. Ia mendengar suara ibunya ngetok-ngetok pintu kamarnya. Dengan ketakutan, ia meminta agar ibunya beristirahat dengan tenang dan jangan mengganggunya. Karena gangguan tadi, selama beberapa hari ia jadi sulit tidur. Ibunya selalu mengatakan ada yang tertinggal membuat Hoshino berpikir keras. Kemudian kakek pelangi datang. Dia mau minum arak plum bikinan master. Tiba-tiba Hoshino berteriak seperti teringat sesuatu kemudian berlari pulang. Kakek pelangi yang kaget nyaris aja kena serangan jantung. Ternyata Hoshino pulang untuk mengambil arak plum milik ibunya. Mungkin ini yang dikhawatirkan ibunya selama ini hingga mengganggunya. Setelahnya ia menawarkan kepada semua pelanggan untuk meminum arak itu sambil memperingati kematian ibunya. Beberapa hari setelahnya, kakek Nyinyir dan pelanggan lainnya lagi ngomongin Hoshino. Mereka kasihan karena arwah ibunya masih terus mengawasi dan mengganggunya tiap malam. Kemudian seorang pelanggan menyarankan pencarian menyeluruh pada rumah itu. Dan keesokan harinya mereka membantu Hoshino untuk membersihkan rumah. Hoshino tertangkap basah saat akan ngumpetin DVD plus-plusnya. Kakek Nyinyir menemukan sesuatu, kumpulan kertas yang disimpan dalam sebuah amplop tua. Mereka kemudian membawanya ke kedai dan master membukanya. Itu adalah Sunga, sebuah karya seni erotis yang dulu digunakan sebagai hadiah kepada pengantin wanita sebelum pernikahannya dan bisa juga dijadikan jimat. Semua pelanggan melihat kumpulan gambar-gambar itu. Kemudian Hoshino pergi ke kuil untuk menyucikannya dan arwah ibunya tidak pernah kembali lagi. Master berkata mungkin alasan ibunya menghantuinya selama ini selain masalah Sungai ini adalah untuk mendesak anaknya segera menemukan pendamping hidup. Kemudian saat berjualan, Hoshino didatangi perawatnya yang di rumah sakit dulu. Ia datang karena khawatir dengan kondisi Hoshino setelah pulang dari RS. Mereka kemudian berbincang dengan canggung. Ternyata keduanya menyimpan ketertarikan dan akhirnya menjadi pasangan. Perawat itu pun kemudian meneruskan menjaga jimat milik ibunya Hoshino. Dan cerita Hoshino pun selesai. Waktu sudah menunjukkan tengah malam dan kedai master pun dibuka. Di situ ada kakek Nyinyir dan teman masa kecilnya yang bernama Okae yang sedang makan hotpot. Saat kakek Nyinyir mau nawarin minuman, dia nolak karena mau bekerja lagi sebagai cleaning service di motel. Setelah pergi, kakek Nyinyir cerita kalau Okae dulu adalah anak pemilik toko sepatu dan merupakan kembang desa di masanya. Cantik pola pokoknya. Master nimpalin kalau Okae itu cinta pertamanya kakek Nyinyir.
Ciep, ketahuan, pantesan dari tadi salting-salting gitu. Kakek melanjutkan ceritanya. Okae kemudian bertemu dengan sutradara film dan memulai karir aktingnya, namun gak berhasil. Terakhir, ia dapat kabar kalau Okae udah menikah sama orang kaya dan lost kontak selama 40 tahun. Baru-baru ini Okae kembali pindah ke daerah ini. Sepertinya ia mengalami masa-masa sulit. Waktu pertama kali ketemu Okae, kakek nyinyir tuh sempat gak kenalin gitu karena udah lama gak ketemu. Apalagi saat itu Okae berjalan bersama laki-laki muda yang dikira kakek nyinyir kalau itu tuh pacarnya. Setelahnya Okae datang ke kedai master dan mendengar rumor kalau dia sama Brondong. Sambil minum, ia kemudian menceritakan kalau laki-laki itu adalah Teppei, keponakannya. Ia merupakan kerabat satu-satunya setelah kakaknya yaitu ayah Teppei meninggal. Teppei adalah laki-laki berusia 40 tahun, pengangguran dan hobinya cuma rebahan sama mabok aja. Perlu diruqyah nih orang kayak gini. Gak tahu gimana, akhirnya mereka malah tinggal bersama. Tiap pulang kerja, Okae yang lelah harus membereskan rumah karena Teppei kerjaannya cuma rebahan aja. Belum lagi pekerjaan di motel yang menguras tenaga. Tapi herannya dia gak pernah marah sama Teppei. Sabarnya selah semudra ini ibu. Pernah suatu hari, Okae ngajak Teppei makan di kedai master. Selesai makan, Teppei minta duit buat minum-minum sama Okae. Kakek nyinyir kesel dan nanyain kenapa udah tua malah ngerepotin orang terus. Mendengarnya, Teppei langsung pergi. Okae marah-marah lah sama si kakek. Kelihatan banget di sini kalau Okae tuh terlalu manjain ponakannya. Okae berhasil mengejar Teppei dan ngasih uang buat mabok. Di situ dia juga ngajak Teppei kerja di motel sama dia. Tapi Teppei malah bilang kalau dia tuh masih muda dan gak mau menyerah sama masa depannya. Hello bapak, Anda udah umur 40 tahun, udah tua. Setelahnya Okae kembali kerja di motel. Pulangnya ia mendapati rumah berantakan. Ternyata Teppei membawa semua uang, kartu kredit, ATM, dan barang berharga lainnya lalu kabur dari situ. Beberapa waktu kemudian kakek nyinyir datang ke kedai untuk minum. Dia lagi ngawatirin Okae karena ponakannya yang kabur. Okae datang dengan sumringah. Ternyata ia baru dikirimin kado sama Teppei. Dia senang banget meskipun uangnya gak kembali. Si kakek nyinyir akhirnya ngomong, kenapa si Okae ini tuh kayak orang bloon gitu, gak kayak dulu, pintar, cantik, dan mandiri. Mentang-mentang Teppei adalah kerabat satu-satunya, ia langsung membelanya mati-matian. Mendengar itu, Okae bilang kalau kakek nyinyir tuh gak jauh lebih baik dari dia. Dia sendirian dan menghabiskan tiap malam dengan mabok-mabok aja. Bak tertusuk sembilu, kakek nyinyir pun terdiam. Merasa kata-katanya terlalu kasar, ia pun meminta maaf dan berbagi hotpotnya kepada kakek nyinyir. Tiba-tiba telepon Okae berdering dan ternyata itu telepon dari polisi yang mengabarkan bahwa Teppei ditangkap. Ia dituduh melakukan penipuan, pencurian, dan banyak lagi. Teppei pun terkena hukuman penjara. 6 bulan setelahnya, Okae datang ke kedai. Kali ini ia membawa seorang anak kecil yang ternyata adalah anak Teppei. Ia yang terlantar kemudian diambil dan diurus oleh Okae. Okae pun memesan tumis daging untuk anak itu dan sebotol sake hangat untuknya. Ia terlihat sumringah dan bahagia karena hari-harinya dilengkapi dengan hadirnya anak itu. Kakek nyinyir lega melihat teman masa kecilnya akhirnya bahagia. Perjalanan hidup memang gak ada yang lurus-lurus aja, mau sendirian ataupun dengan orang lain. Dan cerita Okae pun selesai. Di suatu malam, terlihat 3 pelanggan pria muda sedang asik membicarakan temannya yang mirip sama aktris Jav. Mereka kemudian memutuskan untuk pulang dan mendownloadnya untuk memastikan. Kemudian datang wanita pelanggan setia master. Ia membawa klien terbaiknya yaitu Tuan Hisamatsu dan istrinya Fujiko. Mereka mampir karena konsep kedai master yang unik. Sempat bingung, akhirnya mereka memesan sake hangat dan tumis ubi. Saat mencobanya, Tuan Hisamatsu bilang kalau tumis ubi buatan istrinya yang lebih enak. Fujiko tersipu dan bilang kalau suaminya tuh terlalu memanjakannya. Kemudian datang lagi seorang pelanggan master. Ia adalah Tuan Oki, seorang bintang Jav yang terkenal. Fujiko kaget melihatnya, seakan mengenalnya. Tuan Oki dan kakek nyinyir serta seorang pelanggan lainnya mulai ngobrol-ngobrol deh, yang akhirnya menjurus-jurus gitu.
Tiba-tiba Fujiko menumpahkan sake miliknya, kemudian sepasang suami istri itu pamit pulang. Pelanggan wanita yang membawa mereka kemudian menegur kakek nyinyir dan kawan-kawan karena sudah bersikap tidak sopan. Beberapa hari setelahnya, Tuan Oki kembali datang ke kedai master. Ia membawa buket bunga dari lawan mainnya. Ternyata ada surat di dalamnya, dan setelah membacanya, Oki terlihat kaget seperti teringat sesuatu. Setelahnya, datang Fujiko ke kedai dan menyapa Oki. Kemudian mereka berdua pergi bersama. Di kedai nih, para pelanggan lagi gibain mereka berdua. Mereka semua kaget karena Oki kenal sama Fujiko dan mulai berprasangka macam-macam sama mereka. Sementara itu, Fujiko dan Oki berjalan bersama. Ternyata Fujiko pernah menjadi pemeran film dewasa dan Oki adalah lawan mainnya. Itu merupakan film pertama dan terakhir baginya. Alasan Fujiko melakukannya karena ia akan menikahi suaminya yang sudah pernah menikah sebelumnya. Jadi biar ada pengalamannya gitu. Dan ia pun sudah jatuh hati pada pandangan pertama sama Oki ketika melihatnya di majalah. Mereka kemudian pergi ke hotel untuk mantap-mantap. Tapi ponsel Fujiko terus berdering. Pas diangkat ternyata suaminya masuk rumah sakit. Beberapa hari setelahnya, Oki kembali datang ke kedai master. Di sana dia bertemu dengan pelanggan wanita yang baru saja pergi melayat ke Tuan Hisamatsu. Kemudian Fujiko yang berada di jalan menuju kedai flashback saat ia dan suaminya pertama kali pulang dari kedai. Di sana sang suami mengulang janjinya saat menikah dulu, yaitu untuk membuat Fujiko bahagia. Fujiko masuk ke kedai dan mengajak Oki bertemu keesokan harinya. Ia mengajak Oki ke sebuah tempat loker penyimpanan. Di sana terdapat DVD dewasa Fujiko dan Oki yang sangat banyak. Ternyata Tuan Hisamatsu membeli seluruh DVD-nya dan menyimpannya di sini. Semua itu ia lakukan demi melindungi Fujiko. Dan akhirnya mereka sepakat untuk tidak bertemu lagi. Dan cerita Oki pun selesai. Di suatu malam ada seorang pengacara yang baru pertama kali datang ke kedai master. Dia bernama Panakatsuka. Ia memesan daging iris ham goreng dan makan dengan sangat menikmatinya. Karena irisan daging ham buatan master ini sesuai dengan seleranya. Kemudian ia berbincang sama pelanggan lain dan menceritakan alasan ia menyukai ham. Karena ketika kecil ia akan keluar membilikkan ham jika kalah bermain Otelo bersama saudara tirinya. Namun setelah kedua orang tuanya bercerai, ia kehilangan kontak sampai sekarang. Lalu datang lagi seorang wanita pelanggan master. Ia bercerita tentang temannya yang mau bercerai dan rebutan hewan peliharaan mereka. Panakatsuka menjelaskan bahwa hewan peliharaan merupakan bagian dari properti, yang menurut hukum jika seorang ingin memilikinya, ia harus memberikan kompensasi atau properti lainnya sebagai gantinya. Panakatsuka ternyata mempunyai kantor di daerah kedai dan sudah beroperasi sekitar 35 tahun. Namun sayangnya karena persaingan akhirnya ia mau menutup kantornya bulan depan. Esoknya di kantor Tuan Nakatsuka sedang menonton berita dan melihat saudara tirinya yang masuk TV. Saudaranya menolak relokasi dari apartemennya yang akan dibuat stadion Olimpiade. Malamnya ia kembali ke kedai dan memesan ham favoritnya. Para pelanggan yang lain sedang membicarakan saudaranya yang masuk berita. Makanan pun tiba, kakek nyinyir yang ngeliatnya langsung nostalgia gitu. Tapi dia diingetin sama pelanggan wanita di sebelahnya untuk nggak terlalu terpaku sama masa lalu. Nantinya ia akan membandingkan dengan masa sekarang dan masa depan terus-terusan. Esoknya Panakatsuka datang ke apartemen saudara tirinya dengan membawa melon sebagai hadiah. Tetapi ia akhirnya pulang sebelum sempat bertemu dengan saudaranya dan malah nyangkut di kedai master. Panakatsuka malah ngasih melonnya ke master. Ia mulai bercerita sama master kalau dia udah tahu di mana saudaranya berada, tapi nggak berani menemuinya karena kejadian di masa kecilnya. Mereka dulu suka banget main Otelo. Karena adiknya yang selalu kalah, ia kehabisan uang saku untuk membeli irisan ham dan akhirnya memeras teman sekolahnya. Saat ketahuan, dia diinterogasi di sekolah, bahkan dipukuli oleh ayahnya. Tetapi ia diam, gak menceritakan alasannya dan hanya berkata ia tidak apa-apa sama kakaknya sambil tersenyum. Rasa bersalah menghantui Pak Nakatsuka, namun master bilang untuk menghadapinya agar terbebas dari rasa bersalah. Akhirnya Pak Nakatsuka memberanikan diri datang lagi ke apartemen adiknya.
Awalnya ia akan disiram, namun setelah memperkenalkan diri, akhirnya adiknya mengenalinya. Mereka kemudian makan irisan daging ham di kedai master. Di sana, Pak Nakatsuka membujuk agar adiknya mau pindah dari tempat itu. Karena sudah tidak layak huni, nggak ada air, listrik sama gas. Dia takut adiknya kenapa-napa, tapi adiknya menolak untuk pergi. Lalu mereka memainkan Otelo dan taruhan. Kalau Pak Nakatsuka yang menang, ia minta adiknya untuk meninggalkan apartemen itu. Sebaliknya kalau kalah, ia akan membelikan irisan daging ham untuk adiknya. Tidak seperti masa lalu di mana Pak Nakatsuka selalu menang, sekarang malah adiknya yang menang. Adiknya senang banget sampai ngajak master buat minum bersama. Di sana Pak Nakatsuka minta maaf atas semua kesalahannya di masa lalu. Dan sekali lagi membujuk adiknya untuk pindah. Bahkan ia sudah menyiapkan tempat tinggal untuknya. Setelahnya Pak Nakatsuka bernegosiasi dengan pemerintah dan adiknya pun setuju untuk pindah dari sana setelah mendapat kompensasi. Ia pun mencoba peruntungan dengan bertaruh yang terakhir kali di kasino dan menang besar. Ia akhirnya memiliki rumah mewah di luar negeri. Pak Nakatsuka diajak tinggal sama dia, tapi ia memilih untuk tetap di Jepang dan terus bekerja sebagai pengacara. Dan cerita Pak Nakatsuka pun selesai. Gak kerasa 1 tahun pun berlalu dan malam ini adalah malam pergantian tahun. Komichi, salah satu langganannya master, lagi galau karena selalu kalah judi. Kemudian di musim semi, Komichi datang ke kedai master dengan pengamanan ekstra ketat dari teman-temannya. Awalnya master mengira ia habis maling uang, ternyata ia memenangkan judi pacuan kuda senilai 1 juta yen. Komichi bingung mau diapain uangnya. Paling enggak hari ini dia mau berbagi kebahagiaan dengan mentraktir semua pelanggan master di kedai malam itu. Master pun memanggil restoran sushi ke kedainya. Itu merupakan pesta terbesar di musim semi ini. Pada musim panas mereka mengalami insiden langka. Saat pelanggan master lagi ngumpul makan semangka, tiba-tiba listrik mati. Dan mereka mulai menyalakan lilin dan menceritakan cerita horor. Diceritakan, dulu kakek seorang pelanggan mabuk bersama rekannya. Kemudian mereka memutuskan untuk nyolong semangka di kebun orang. Masing-masing membawa 1 semangka. Mereka kemudian pulang dengan menyusuri rel kereta. Tiba-tiba ada sinar yang sangat menyilaukan dan sang kakek terbangun berada di pinggiran rel. Ia heran, harusnya kereta tak beroperasi di jam itu dan mencari temannya. Ia mengira temannya udah pulang duluan meninggalkannya dan pergi ke rumah rekannya untuk menghampirinya. Dan sambil membawa semangka yang masih utuh. Ternyata yang dibawanya bukan semangka, tapi kepala temannya yang putus. Pak Yakuza yang dengerin cerita dari tadi ketakutan, berteriak dan terjatuh dari tempat duduknya. Listrik pun menyala dan ia pergi dengan kondisi malu dan lemas ketakutan. Sejak malam itu, Pak Yakuza nggak bisa lagi makan semangka. Kasian. Musim dingin pun kembali dan gak kerasa 1 tahun udah lewat lagi. Semua pelanggan tetap master berkumpul, full tim nih untuk merayakan tahun baru bersama. Mereka makan mie soba sebagai mie tahun baru. Michiru juga datang dengan membawa bekal 3 tingkat spesialnya. Tradisi memakan soba dilakukan karena mie soba ini gampang diputus atau dipotong. Jadi diharapkan mereka bisa memutus kemalangan di tahun baru ini. Sementara itu, Mas Polisi bersama Pak dan Mbak Polisi merayakan tahun baru bertiga di pos Mas Polisi. Mereka mengharapkan tahun baru ini lebih baik dari yang sebelumnya. Balik lagi ke kedai master. Full tim ini makan dengan lahap dan berbincang-bincang hangat udah kayak di rumah nenek aja. Mereka semua akhirnya membubarkan diri dan pas banget si Nyonya datang. Ia lalu membantu master membersihkan kedai. Setelahnya Nyonya ngajak master ke kuil buat doa tahun baru, tapi ditolak. Dengan sedih akhirnya Nyonya pamit pulang. Master ngeliat dengan muka bersalah dan tiba-tiba lari mengejarnya. Tapi sayang Nyonya udah jauh. Tepat saat itu salju pun turun. Master kembali masuk ke kedai dan film pun berakhir. Terima kasih udah nonton alur film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.